Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Saifullah Kamali selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Di sini pada hari ini izinkanlah kami untuk mempresentasikan salah satu materi Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam yang insyaallah berjudul Pengenalan Sejarah Peradaban dan Pendidikan Safawiyah. Peradaban Islam pada dinasti Safawiyah yaitu tahun 1501 sampai 1736 Masehi merupakan salah satu dari 3 kekaisaran besar Islam awal modern bersama dinasti Utsmani dan dinasti Mughal. Perbedaannya terletak pada identitas mazhab. Safawiyah menjadikan Syiah Isna Asyariah sebagai dasar negara. Keputusan ini bukan hanya pilihan teologis, melainkan strategi peradaban yang berdampak luas terhadap politik, budaya, dan pendidikan Persia. Safawiyah berhasil mengubah wilayah Persia yang sebelumnya terpecah belah menjadi negara bangsa awal dengan identitas keagamaan yang jelas. Inilah alasan mengapa Safawiyah sangat penting dalam sejarah Islam. Menuju ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Safawiyah, apa saja dasar-dasar peradaban Safawiyah, dan bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa awal Safawiyah. Untuk tujuan penulisan dari presentasi ini yaitu menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Safawiyah, menguraikan ciri dan dasar peradaban Safawiyah, mengidentifikasi arah perkembangan pendidikan Islam pada masa awal Safawiyah. Menuju pembahasan pertama yaitu asal-usul Safawiyah. Yang pertama itu berawal dari tarekat Safawiyah didirikan oleh Syekh Al-Din Ardabili. Syekh Ismail I mengubah tarekat menjadi negara dengan langkah revolusioner, proklamasi kekuasaan politik, penetapan Syiah 12 imam sebagai agama negara, reorganisasi sosial dan pendidikan. Keputusan ini menjadikan Syiah sebagai ideologi negara memerlukan rekonstruksi intelektual besar-besaran karena mayoritas penduduk Persia saat itu masih Sunni. Disinilah pendidikan menjadi instrumen utama transformasi peradaban. Asal-usul gerakan Safawiyah. Safawiyah awalnya merupakan tarekat Sufi yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ardabili. Tarekat ini memiliki banyak pengikut dari suku Turkmen Kizilbaz yang kemudian menjadi basis militer Safawiyah. Awalnya tarekat ini bermazhab Sunni, tetapi mendekati abad ke-15 ia berubah ke arah Syiah. Perpaduan spiritualitas Sufi, dukungan suku-suku Turkmen, dan kondisi politik yang kacau membuat Safawiyah menjadi kekuatan yang mampu membentuk kerajaan. Peran Syekh Ismail I. Syekh Ismail I adalah pendiri resmi dinasti Safawiyah. Pada tahun 1501, ia menguasai kota Tabriz dan memproklamasikan dirinya Syekh Iran. Keputusan pentingnya yaitu yang pertama menetapkan Syiah Isna Asyariah sebagai agama negara, mempersatukan wilayah Persia yang terpecah, dan menjadikan Syiah sebagai identitas politik ideologi negara. Meskipun pernah kalah dari Ottoman pada pertempuran Chaldiran tahun 1514, kekuasaannya tetap menjadi landasan kuat bagi dinasti selanjutnya. Kondisi Persia sebelum dinasti Safawiyah. Sebelum Safawiyah berkuasa, Persia dalam keadaan terpecah setelah runtuhnya Ilkhanate, dipengaruhi berbagai suku dan kerajaan kecil seperti Akoyunlu dan Koroyunlu. Identitas keagamaan bercampur antara Sunni, Syiah, dan aliran Sufi. Safawiyah memanfaatkan kondisi ini dengan memberikan kepemimpinan dan ideologi baru yang mempersatukan.
Kemudian, dasar peradaban Safawiyah. Dasar peradaban Safawiyah dibangun di atas beberapa fondasi utama. Yang pertama, penetapan Syiah sebagai ideologi negara. Ini membuat Persia memiliki identitas keagamaan yang berbeda dari wilayah Sunni di sekitarnya. Yang kedua, perkembangan kota Isfahan. Pada masa Syekh Abbas I, kota ini menjadi pusat seni, arsitektur, pemerintahan, dan pendidikan. Banyak bangunan monumental dibangun seperti Masjid Imam dan Masjid Syekh Lutfallah. Yang ketiga, kemajuan seni dan budaya. Safawiyah melahirkan budaya Persia yang khas, seni miniatur, arsitektur megah dan karpet Persia. Ada juga kaligrafi serta sastra. Selanjutnya yaitu struktur pemerintahan dan peran ulama. Safawiyah membangun hubungan erat antara pemerintahan dan ulama Syiah. Contohnya yaitu ulama, dan fungsi dari ulama pada zaman dinasti Safawiyah itu menjadi penasihat politik, mengajar di madrasah, menyusun buku-buku fikih dan teologi, dan menjadi ideologi negara. Sinergi ini membuat lembaga agama sangat berpengaruh dan membantu memperkuat identitas Syiah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Safawiyah. Bagian ini merupakan inti penting dari peradaban Safawiyah, karena pendidikan menjadi alat utama membangun identitas negara dan menyebarkan ajaran Syiah. Lembaga pendidikan yang pertama yaitu mengenai lembaga pendidikan. Terdapat madrasah dan hauzah ilmiah. Safawiyah membangun banyak madrasah di kota besar seperti Isfahan, Qazvin, Shiraz, dan Mashhad. Selain itu, berkembang pula hauzah ilmiah, yaitu pusat kajian keagamaan tingkat tinggi untuk ulama. Ciri pendidikan di masa Safawiyah yang pertama yaitu dibiayai negara. Kurikulumnya diarahkan pemerintah, para ulama menjadi pengajar resmi, dan pelajar mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal dan beasiswa. Selanjutnya mengenai kurikulum. Pembahasan tentang kurikulum merupakan gabungan ilmu agama dan ilmu rasional. Kurikulum dalam dinasti Safawiyah mencangkup yang pertama, ilmu agama, tafsir, hadis, fikih Ja'fari, usul fikih, ilmu kalam, akhlak, ilmu rasional, logika, filsafat, matematika, astronomi, dan astronomi. Kombinasi ini menunjukkan bahwa Safawiyah mendukung pendidikan luas, tidak hanya keagamaan tetapi juga intelektual. Peran ulama sebagai selanjutnya yaitu peran ulama sebagai pendidik dan pengarah negara. Ulama menjadi tokoh sentral pendidikan. Tokoh penting seperti Mulla Sadra, filsuf atau disebut sebagai filsuf besar, Al-Karaki yang disebut sebagai penyusun struktur keagamaan Safawiyah, Alamah Majlisi yang disebut sebagai penulis Bihar Al-Anwar, kemudian membentuk fondasi pendidikan Syiah hingga saat ini. Yaitu pendidikan sebagai alat politik dan ideologi negara. Safawiyah menggunakan pendidikan untuk yang pertama, menyebarkan Syiah 12 imam. Yang kedua, menciptakan keseragaman ideologi di seluruh wilayah Persia. Yang ketiga, membentuk masyarakat berpendidikan dan loyal kepada negara. Dan yang terakhir, dalam satu generasi Persia berubah dari masyarakat bermazhab campuran menjadi negara mayoritas Syiah. Adapun dampak jangka panjang dari pendidikan Safawiyah yang menjadi dasarnya yaitu sebagai berikut. Hauzah kaum Najaf modern, pemikiran filsafat Persia, tradisi keilmuan Syiah masa kini, dan pendidikan adalah salah satu warisan terkuat Safawiyah bagi dunia Islam. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu mengenai analisis umum. Safawiyah berhasil membentuk identitas nasional Persia yang kuat baik secara politik maupun keagamaan. Namun kebijakan mereka juga memunculkan konflik dengan Utsmaniyah yang bermazhab Sunni. Meski begitu, hubungan budaya dan intelektual dengan Ottoman dan Mughal tetap terjadi dan memperkaya seni serta ilmu pengetahuan ketiga kekaisaran besar tersebut. Slide selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Yang pertama yaitu Safawiyah menjadi tonggak penting bagi politik agama dan budaya Persia. Yang kedua, mengokohkan Syiah sebagai identitas nasional. Dan yang ketiga, memajukan seni, arsitektur, dan pendidikan Islam Syiah.
Dinasti Safawiyah adalah pilar penting dalam sejarah Persia mereka. Mengapa? Karena yang pertama, dapat menyatukan politik dan agama, mengukuhkan Syiah sebagai identitas nasional, mengembangkan Isfahan sebagai pusat seni dan ilmu, dan membangun sistem pendidikan yang menjadi fondasi Syiah modern. Maka dari itu peran Safawiyah sangat besar dan membentuk wajah Iran hingga saat ini. Slide selanjutnya yaitu mengenai saran. Penelitian tentang Safawiyah sebaiknya dibandingkan dengan dinasti lain seperti Utsmani dan Mughal untuk memahami peradaban Islam secara lebih menyeluruh. Selain itu, peran pendidikan dalam membangun identitas dan budaya perlu terus dikaji agar dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan pendidikan Islam modern. Terima kasih dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kurang lebihnya kami apabila ada kekurangan itu dari diri kami sendiri serta kelebihan milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.